Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan uji analisis statistik dengan metode varian satu jalur atau uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 kelas 4B Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beranggotakan saya sendiri, Umi Kulsum Berlian, saya Davina Nala, dan teman kami Muhammad Yusra akan menjelaskan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Kelompok 7 mengambil studi kasus tentang analisis perbandingan tingkat peminjaman koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dalam 12 bulan atau 1 tahun. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah statistik untuk perpustakaan dan kearsipan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Adiputra MD. Lalu tujuan dari uji one way ANOVA. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami uji analisis statistik dengan metode one way ANOVA. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil perbandingan mengenai topik terkait. Dan yang ketiga, untuk mencari kesimpulan yang sesuai dengan topik yang diujikan. Dan manfaat dari uji one way ANOVA adalah dapat menjadi referensi di masa depan. Selanjutnya ada konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jadi uji one way ANOVA ini hanya digunakan untuk menguji data yang terdiri lebih dari dua kelompok. Sedangkan untuk data yang hanya terdiri dari dua kelompok bisa menggunakan uji independent sample t-test. Nah, apa saja sih persyaratan untuk melakukan uji one way ANOVA? Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Independen di sini maksudnya adalah sampelnya itu tidak memiliki hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini kami telah menyiapkan data. Kami telah menyiapkan data uji coba one way ANOVA berupa dengan 3 kategori koleksi, yaitu ada buku, jurnal, dan tugas akhir. Nah, ketiga kategori ini tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga ini termasuk kelompok yang independen. Lalu yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Nah, variabel faktor ini tidak boleh yang berupa angka seperti gaji, yang kalau gaji itu kan nominalnya itu ada berupa angka, misalkan 100.000, 1 juta, atau 2 juta. Sedangkan kalau di sini berupa buku, jurnal, dan tugas akhir yang termasuk ke dalam data kategorikal. Lalu yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi syarat sebelum melakukan uji one way ANOVA, kita harus mengetahui apakah data tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang keempat, varian antar kelompok harus homogen atau sama. Baik, selanjutnya studi kasus untuk uji one way ANOVA. Kami akan membandingkan tingkat peminjaman koleksi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dengan ketiga jenis koleksinya, yaitu buku, jurnal, dan tugas akhir selama 1 tahun terakhir, yang kemudian akan dianalisis. Yang pertama, berapakah rata-rata peminjaman ketiga jenis koleksi tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam peminjaman ketiga koleksi tersebut? Dan yang ketiga, rata-rata peminjaman koleksi mana saja yang sama atau berbeda tingkat peminjamannya. Selanjutnya, langkah-langkah uji one way ANOVA. Nah, sebelum kita melakukan uji one way ANOVA,
Yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas subunit. Nah, uji normalitas ini dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Baik, langsung saja kita buka SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke variabel view. Dan ketikkan pada bagian name, angka X, lalu isi pada bagian label dengan koleksi. Dan pada bagian values, kita klik titik 3, kemudian kita masukkan value dan label. Value dan label ini diambil dari data yang sudah dikategorikan, seperti ini. Jadi di sini, untuk koleksi buku kita simbolkan dengan angka 1, untuk jurnal kita simbolkan dengan angka 2, dan untuk tugas akhir kita simbolkan dengan angka 3. Saja kita masukkan pada value 1, labelnya adalah, lalu kita tambahkan, lalu untuk value 2, labelnya adalah jurnal, kita tambahkan, dan untuk value 3, labelnya adalah tugas. Lalu kita tambahkan, kemudian kita klik OK. Lalu kita ubah desimal menjadi 0, karena di sini tidak ada pecahan desimal. Selanjutnya pada nomor 2, kita tuliskan Y. Dan pada label, kita isi peminjaman. Lalu kita ubah desimal menjadi 0 kembali. Dan biarkan untuk yang lainnya pengaturan default. Lalu kita ke data view. Oke, pada data view sudah terdapat X dan Y. X ini adalah koleksi, dan untuk Y ini adalah peminjaman. Kemudian kita bisa langsung masukkan data yang ada di Excel ke dalam SPSS. Langsung kita blok saja. Kemudian kita paste. Mari kita lihat. Datanya seluruhnya ada 36. Nah, langsung saja kita lakukan uji normalitas. Yang pertama kita ke menu Analyze. Lalu pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore. Nah, untuk bagian koleksi kita klik, lalu kita masukkan ke dalam Factor List. Kemudian untuk peminjaman kita klik, lalu kita masukkan ke Dependent List. Selanjutnya kita pilih Plots, lalu pada bagian Normality Plot with Test kita centang dan klik Continue. Lalu klik OK. Oke, di sini ada output dari Test of Normality. Yang pertama ada Case Processing Summary, kita abaikan saja. Lalu yang kedua ada Descriptives. Nah, pada Descriptives ini kita bisa mendapatkan jawaban dari poin pertama, yaitu melihat perbedaan rata-rata peminjaman 3 jenis koleksi. Berdasarkan output SPSS Descriptives, kita dapat melihat perbedaan rata-rata peminjaman dari ketiga jenis koleksi dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata peminjaman koleksi buku sebesar 82,83. Bisa dilihat di sini pada koleksi buku bagian MEAN, statistiknya senilai 82,83. Lalu rata-rata peminjaman koleksi jurnal sebesar 75,67. Pada bagian MEAN, bagian jurnal nilainya sebesar 75,67. Dan rata-rata peminjaman koleksi tugas akhir sebesar 69,25. Nah, 69,25 kita lihat pada bagian MEAN, statistik 69,25. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata peminjaman tertinggi adalah koleksi buku sebesar 82,83. Oke, selanjutnya tafsiran dari Test of Normality. Nah, di sini berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal.
Namun, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Di sini bisa kita lihat dari ketiga jenis koleksi ini, dari buku, jurnal, tugas akhir, seluruhnya memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Buku dengan nilai signifikansinya 0,929 lebih besar dari 0,05. Jurnal dengan nilai signifikansinya 0,791 lebih besar dari 0,05, dan tugas akhir dengan nilai signifikansinya 0,670 lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian data ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan uji one way ANOVA. Baik, setelah dilakukan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah menguji kesamaan varian menggunakan uji homogenitas. Untuk informasi tambahan, uji homogenitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan uji ANOVA. Bagaimanakah caranya? Mari kita simak. Pertama, kembali ke data sebelumnya, lalu klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Pada kotak dialog ini, masukkan X ke dalam faktor dan Y ke dependent means. Lalu klik Post Hoc, lalu centang OK, lalu klik Continue, selanjutnya klik Option, lalu beri tanda centang pada descriptive dan homogeneity of variant test. Lalu klik Continue. Setelah itu, klik OK. Berikut adalah hasil outputnya. Berdasarkan output SPSS, Test Homogeneity of Variance, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,479. Karena nilai signifikansi 0,479 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga koleksi yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Dengan begitu, asumsi homogenitas dalam uji one way ini terpenuhi. Setelah itu, kita akan menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda dengan uji ANOVA. Karena tadi kita telah menguji ANOVA secara bersamaan dengan tes homogenitas, berikut adalah output dari ANOVA. Berdasarkan output ANOVA, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,026. Angka 0,026 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peminjaman ketiga jenis polisi tersebut berbeda secara signifikan. Setelah melakukan uji ANOVA, kemudian kita akan mencari kelompok mana saja yang rata-rata peminjamannya sama dan tidak sama menggunakan tes post hoc. Berikut ini adalah output dari tes post hoc. Jika kawan-kawan ingat, sebelumnya kita telah memberi tanda centang pada 2K. Apa sih 2K itu? 2K, pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata peminjaman tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata peminjaman buku dengan jurnal. Angka perbedaan rata-rata untuk peminjaman kedua jenis buku tersebut adalah 7,160. Angka 7,160 ini diperoleh dari nilai min pada output deskriptif, yaitu ini. Untuk peminjaman buku, minnya adalah 82,83. Dikurangi dengan rata-rata peminjaman jurnal, yaitu 75,67. Sementara itu, di multiple comparison, perbedaan rata-rata peminjaman berkisar antara minus 4,47 di lower bound sampai dengan 18,80 di upper. Pada tingkat kepercayaan 95%. Mengapa 95%? Karena hal ini sesuai dengan kemungkinan error di analisis statistik yang berjumlah 5% atau 0,05. Selanjutnya, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata peminjaman kedua jenis polisi tersebut,
Maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,299. Hal ini berarti angka 0,299 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa peminjaman buku dengan jurnal adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata peminjaman secara deskriptif antara kedua jenis koleksi tersebut tidaklah signifikan. Hal tersebut hanya contoh ya teman-teman, dapat kita lihat di signifikansi dalam tabel multiple comparison. Untuk koleksi buku dengan koleksi tugas akhir terdapat signifikansi 0,019. Angka 0,019 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa peminjaman buku dengan tugas akhir adalah berbeda. Untuk sisanya disesuaikan lagi dengan perbandingan antara lebih besar atau lebih kecil dengan dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kesamaan rata-rata peminjaman tiga jenis koleksi. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output dari 2PHSD. Berikut ini adalah output dari 2PHSD. Pada subset pertama terdapat data peminjaman tugas akhir dan jurnal. Artinya, rata-rata peminjaman kedua jenis koleksi tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata peminjaman tugas akhir dan jurnal adalah sama. Pada subset 2, terdapat data peminjaman jurnal dan buku, tidak ada tugas akhir. Dengan kata lain, rata-rata peminjaman jurnal dan buku adalah sama. Nah, kita sudah sampai ke dalam tahap pembuatan kesimpulan dalam uji One Way ANOVA. Dalam studi kasus ini, hanya rata-rata peminjaman buku dengan tugas akhir saja yang berbeda, sedangkan rata-rata peminjaman buku dengan jurnal dan tugas akhir dengan jurnal sama. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel jenis koleksi hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata peminjaman jenis koleksi buku dan tugas akhir. Demikianlah proses uji coba One Way ANOVA menggunakan SPSS dari kelompok 7. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah dipaparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.